Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Satihotu semuanya. Beli barang harus original, pilihnya juga tidak boleh asal. Halo semua, salam kenal secara personal ataupun formal. Nama saya Subhasindu dari SMK Brigjen Katamso 1 Medan. Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Sang Bagawa, Sang Tathagata, Guru junjungan kita, karena pada hari ini saya dapat mengikuti perlombaan Dhamma Desana tingkat SMA yang dilakukan oleh Wihara Magabudi. Yang saya hormati para Bapak Ibu Dewan Juri, materi yang saya bawa adalah tentang peranan generasi muda dalam memajukan agama Buddha. Siapakah generasi muda itu? Secara sederhana orang berpikir generasi muda adalah para remaja, anak muda, pemuda, dan pemudi. Sebagian lagi orang berpikir generasi muda adalah generasi yang masuk menuju tahap kedewasaan. Orang hukum berpikir generasi muda adalah orang yang memiliki usia 15-30 tahun. Orang biologi berpikir generasi muda adalah manusia yang memiliki perubahan fisik pada bagian-bagian tertentu. Orang bijak berpikir generasi muda adalah generasi yang memiliki akil balik, yang artinya cukup umur, cukup akal, cukup tahu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Semua pendapat itu tidak salah, semuanya benar. Sama halnya dengan agama Buddha, generasi muda merupakan identitas yang memiliki potensial untuk melestarikan dan mengembangkan ajaran Buddha, ajaran Dharma. Diakui atau tidak, diketahui atau tidak, dan disadari atau tidaknya, generasi muda memiliki tanggung jawab moral yang penuh untuk melestarikan agama Buddha. Nah, teman-teman sekalian pernah berpikir nggak, kenapa harus generasi muda yang dipaksa untuk melestarikan agama Buddha? Di sekolah juga kadang kita dibilang untuk memajukan bangsa, memajukan guru, memajukan negara. Kenapa harus selalu generasi muda? Why it's always be the young generation? Why just not our parents? Why always be us? The answer is very simple. Because we are still young. Karena kita masih muda. Kita masih muda, kita memiliki pola pikir yang berbeda dengan orang tua kita. Kita berpikir menggunakan logika. Sedangkan orang tua kita berpikir menggunakan logika tapi dicampur dengan adat istiadat atau aturan dalam budayanya. Sedangkan kita, para generasi muda, memiliki pikiran yang jauh berbeda dari orang tua kita. Kita juga bisa menguasai teknologi informasi yang saat ini ada dengan cepat. Seperti misalnya ada aplikasi baru yang baru keluar, baik itu mungkin dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya, kita dapat dengan mudah menguasainya. Karena apa? Karena kita memiliki pola berpikir yang berbeda. Lalu balik lagi ke awal, apa peranan kita sebagai generasi muda? Kita harus ngapain nih dalam mengembangkan agama Buddha? Pertama, kita harus bisa mengembangkan Dharma selama mungkin. Kita harus bisa mempertahankan Dharma selama mungkin. Dalam agama Buddha dikenal yang namanya hukum anicca, yang artinya ketidakkekalan. Segala sesuatu yang terkondisi adalah tidak kekal. Sama halnya dengan ajaran Buddha, sama halnya dengan Dharma. Kita tidak tahu apakah 10 tahun ke depan atau bahkan 5 tahun ke depan agama Buddha akan menjadi seperti apa. Apakah akan semakin maju atau akan semakin menurun? Itu tergantung pada pola pikir kalian. Kalau kalian berpikir agama Buddha akan semakin maju, maka agama Buddha akan maju. Tapi kalau kalian berpikir sebaliknya, maka agama Buddha akan merosot. Sama halnya dengan orang tua kita di rumah. Kita tidak bisa mempertahankan orang tua kita selamanya ada di sisi kita. Kita hanya bisa mempertahankan mereka sebisanya kita. Dengan cara apa? Merawat mereka, menyayangi mereka, dan mengasihi mereka. Begitu pula dengan Dharma. Yang kedua adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada pada saat ini. Seperti yang kita ketahui bersama, teknologi pada saat ini sangat-sangat canggih. Misal, banyak aplikasi-aplikasi yang dapat kita gunakan, yang dapat kita manfaatkan untuk dapat mengembangkan Dharma. Seperti membuat animasi-animasi Buddhis, membuat lagu-lagu Buddhis, di-upload ke YouTube, Facebook, atau Instagram. Bahkan kita juga bisa membuat aplikasi online yang dalamnya itu merupakan parita-parita suci atau bahkan puja bakti online. Karena tidak dipungkiri lagi, hampir 80% orang malas datang ke wihara. Kenapa?
Mungkin karena dari hari Senin sampai hari Sabtu mereka sudah lelah bekerja. Dan pada hari Minggu itu adalah waktu mereka untuk istirahat, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan sanak saudara. Dan mereka disuruh untuk datang ke wihara. Mereka sudah malas duluan. Tetapi dengan adanya aplikasi online, puja bakti online, mereka dapat mengaksesnya dari rumah. Mereka bisa mengikuti puja bakti online dari rumah. Dan pastinya lebih fokus karena lebih tenang, lebih sendiri. Karena banyak juga nih yang datang-datang ke wihara yang niat awalnya mau sembahyang, mau fokus, tapi karena ketemu teman, ketemu sama saudara jadinya buyar fokusnya, jadi malah bergosip, malah bercerita dan tidak fokus lagi sembahyangnya. Makanya kita sebagai generasi muda dipaksa, ditunjuk untuk bisa mengembangkan ajaran agama Buddha. Teman-teman semua tidak boleh egois dan tidak boleh gengsi. Kita harus berani. Kita harus percaya diri. Kita harus mau untuk mengupload hal-hal yang berbaur agama Buddha ke dalam sosial media kita. Mari sama-sama kita memulai dari hal kecil seperti dulu. Seperti mengupload lagu-lagu Buddhis, tidaknya sebulan 2 kali pun tidak apa-apa. Kita memulai dari hal yang paling bawah dulu. Lama-kelamaan akan berkembang dan akan semakin meningkat proses kita dalam mengembangkan ajaran agama Buddha. Demikianlah wejangan yang saya dapat berikan, semoga bermanfaat dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Satihotu, Anumodana.